Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعد أما بعد. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya sehingga kita masih bisa sama-sama bertemu walaupun dengan jaringan internet di classroom ini untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan kebaikan buat kita semua atas waktu yang kita luangkan pada hari ini. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaifa halukunna? Wa ana alhamdulillah ana bi khairin. Insyaallah nastamir wa nuwasil darsana, yakni at-ta'bir dan al-afu, yakni al-mutala'ah. Qad wasalna, kita telah sampai yaitu pada bagian pokok-pokok yang terpenting. Ya, pokok-pokok yang terpenting seorang muslimah. Terakhir kita sudah sampai yaitu pokok terpenting yang kelima. Khamisan, ayyaj'al akbara hammihi fi hadhil hayatid dunya ayyakuna kariman indallah. Pokok terpenting yang kelima adalah hendaknya menjadikan tekad yang kuat pada dunia ini, pada kehidupan di dunia ini, yaitu agar menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yahdha bi ikramillahi lahu, sampai mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Wa yas'ada bima a'addahu Allah Subhanahu wa Ta'ala li'ibadihi al-mukramin, agar berbahagia, ya, agar berbahagia dengan apa yang Allah sediakan, yang Allah janjikan kepada hambanya yang mulia. Jadi kita hidup di dunia ini bukan semata-mata hanya mencari kehidupan dunia maksudnya, tetapi apa? Kita harus mencari keridhaan Allah, ya, mencari kemuliaan Allah. Allah memuliakan kita, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang Allah muliakan, ulaika fi jannatim mukramun. Mereka itulah di dalam surga mukramun, dimuliakan. Jadi hidup di dunia ini jangan sampai kita hanya sekedar bersenang-senang, tetapi apa? Mencari keridhaan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu kita dengan cara mencari ketaatan, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala larangannya. Kemudian selanjutnya, fatilkal hiyal karamah al-hakikiyah. Dan itulah kemuliaan yang nyata. Kemuliaan yang nyata kita itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak masalah di dunianya kita mungkin serba kekurangan. Tetapi ingat,
kita punya kebahagiaan yang abadi, yang betul-betul nyata, yaitu surganya Allah. Wa nailu dzalika innama yakunu bitahqiqi taqwahu subhanahu fis sirri wal alan wal ghaibi wasyahadah. Wa nailu dzalika, ya, dia memperoleh itu, masih kemuliaan itu, innama yakunu bitahqiq, ya, sungguh karena dia merealisasikan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alan, ya, di saat dia itu tersembunyi atau di saat dia itu tidak dilihat oleh siapapun, wal alan, dalam keadaan terang-terangan, wal ghaibi wasyahadah, baik disaksikan manusia maupun tidak, baik tidak disaksikan manusia maupun disaksikan manusia. Intinya adanya manusia dan tidak adanya manusia, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena secara pasti Allah akan melihat semua perbuatan kita semua. Jadi kalau kita, ya, biar mendapatkan kebahagiaannya itu karena kita merealisasikan, melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan tersembunyi, tidak dilihat siapapun, atau dalam keadaan dilihat siapapun, ya, ataupun dengan terang-terangan maksudnya. Ya, tatkala kita dilihat seseorang, kadang kita takwanya menampakkan, tetapi tatkala kita tidak dilihat seseorang, kita bermaksiat kepada Allah. Hati-hati. Kalau di zaman dahulu, kalau seorang wanita itu sering keluar rumah, dikatakan wanita nakal. Ya. Tetapi sekarang kita tidak bisa membedakan mana wanita yang baik dan tidak. Ada banyak sekali wanita di rumah dan bahkan di kamar dikunci, nggak pernah keluar, tetapi dia bisa berjalan-jalan di dunia maya sampai ujung wetan dan ujung kulon, ya, dari seluruh penjuru dunia. Mungkin dia tatkala keluar dia malu tanpa memakai jilbab, tetapi tatkala di dunia maya dia berani menampakkan auratnya nggak pakai jilbab. Alasannya kenapa? Alasannya, saya kan di rumah, tetapi di rumah mungkin fotonya dipajang sehingga dilihat oleh seluruh dunia kalau orang melihatnya. Jangan salah, kadang orang keluar dari rumah dia malu kalau tak pakai jilbab. Sementara tatkala dia di rumah, fotonya dipajangkan di Facebook, di Instagram, kemudian dia membuka auratnya. Berarti sama saja. Nah, jadi belum tentu seorang wanita yang di rumah itu wanita yang baik. Nah, terus bagaimana Ustaz? Makanya pesannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, agar kita selalu bertakwa kepada Allah, baik dengan cara tersembunyi maupun terang-terangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang lebih mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, yang lebih mulia di antara kalian. Jadi apa? Hanya dengan ketakwaan. Jadi ketakwaan itu selalu dibawa, ya. Ketakwaan itu selalu dipakai. Jangan seorang wanita yang seharusnya itu besar malunya, tetapi dia apa? Malah tak punya malu, sehingga dia menjadi wanita yang membuat malu, mempermalukan. Jangan sampai. Kemudian wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam man akramun nas qala akramahum atqahum. Dari sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, man akramun nas? Siapakah orang yang paling mulia? Siapakah manusia yang paling mulia?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akramahum atqahum. Manusia yang paling mulia di antara mereka adalah atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Masya Allah, ingat itu. Wa may yabtaghil karamah min ghairi hadzal sabil fa innama yarkudu fi sarab wa yas'a fi sabili khaybatin wa tabab. Barang siapa yang mencari kemuliaan dari selain jalan ini, maksud jalan ketakwaan, fa innama yarkudu fi sarab, maka sungguh dia merangkak pada fata morgana. Apa itu fata morgana? Yang sia-sia. Tatkala kita di siang hari, tatkala kita ngelihat di jalan yang beraspal itu, dari kejauhan seperti ada cair, seperti ada air yang ke atas menguap. Kelihatan. Tatkala kita dekati ternyata tidak ada. Itulah namanya fata morgana. Hanyalah hal yang semu, tidak kenyataan. Kalau orang yang mencari jalan, ya selain dengan ketakwaan, maka dia seperti orang yang merangkak fi sarabin, fata morgana, wa yas'a fi sabili khaybatin wa tabab, dan dia berusaha pada jalan kesusahan, ya, pada jalan kesusahan, pada jalan yang kerugian dan kesusahan, ya. Dan usahanya dia itu hanyalah pada jalan yang rugi, sia-sia. Kemudian juga dia capek saja adanya. Masya Allah, ya. Kemudian selanjutnya, pokok-pokok yang terpenting selanjutnya, yang keenam, annal mar'ata ala wajhil khususi yalzamuha an ta'allama anna ahkam asy-syar'i al-muta'alliqah bi sya'niha. Bahwa seorang wanita agar mengkhususkan yang mana dia mewajibkan dirinya untuk selalu belajar hukum-hukum syar'i al-muta'alliqah, yang berkaitan dengan urusannya, maksud urusan wanita. Jadi seorang wanita itu agar belajar khusus, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita, ya, muhkamatun ghayatal ihkam, yang mana hukum-hukum, ya, yang mana hukum-hukum yang bertujuan untuk keadilan, ya, keadilan. Mutkinnatun ghayatal itqan, yang mana untuk menguatkan tujuannya, ya, agar kuat. La nuksa fiha wala khalal, yang mana hukum itu tidak dikurangin di dalamnya dan tidak juga ada kerusakan. Wala dzulma fiha wala zalal, dan tidak ada kezaliman dan tidak ada kekeliruan. Jadi hukum Allah itu tidak ada kekeliruan. Makanya harus kita belajar di dalam hukum tersebut. Kaifala wa hiya ahkamu khairul hakimin. Bagaimana tidak? Ya, ini sebuah pemantapan. Kaifala, bagaimana tidak? Wa hiya ahkam, dan itu adalah hukum-hukum khairul hakimin, yang pembuatnya adalah sebaik-baiknya pembuat hukum. Wa tanzil rabbil alamin, yang menurunkan adalah Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Jadi kita masa diminta untuk belajar hukumnya Allah, biar tahu apa yang dilarangnya oleh Allah dan apa yang diperintahkan, batasan-batasan aturan, biar kita mengetahui tentang kaidah hukum Islam ini. Biar kita tidak salah untuk melangkah. Bagaimana aturan-aturan yang harus dipegang. Mungkin anak-anakku sekalian, Ustaz tidak memberikan yaitu semua membaca kitabnya kami habiskan. Ini tinggal sedikit saja, ya kan? Karena terbatasnya oleh waktu, ya kan? Karena keadaan kita, oleh sebab itu kami hanya sekedar yang terakhir meringkaskan
pokok-pokok yang terpentingnya. Di antara pokok-pokok yang terpenting, ingat ya. Yang pertama, kita buka kembali, seorang hamba harus meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Ingat, seorang hamba harus meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Tidak ada hukum, undang-undang, aturan ya yang terbaik selain hukumnya Allah. Kita harus meyakini. Sehingga walaupun kita tinggal dimanapun, kita tetap mengikuti aturan Allah. Walaupun undang-undangnya tidak hukum Islam. Tetapi dia tetap, perzinaan itu tidak boleh. Kemudian mencuri itu tidak boleh. Harus kita tinggalkan. Jangan, saya tinggal di luar negeri, kemudian hukumnya zina itu boleh. Kemudian kita berzina, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian pokok yang terpenting yang kedua adalah seorang hamba harus mengakui bahwa kebahagiaan itu seperti dia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia taat, maka Allah akan semakin menambah bahagia. Nah, jadi kebahagiaan itu karena ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan sesuai apa kadar ketaatan kita. Ya, jangan sampai kita malah menyalahi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan merasakan rasa sempit. Walaupun seorang bermaksiat, mungkin mohon maaf, orang tatkala mendengarkan lagu-lagu dugem, musik-musikan, dia awalnya itu nikmat sekali dan bahkan sampai manggut-manggut, goyang kanan, goyang kiri, ya kan? Tetapi yang mana pada suatu saat nanti ada titik yang mana dia itu nanti akan merasakan kebosanan. Setelah bosan, dia bimbang dan bingung. Mau ketaatan susah, mau ninggalin, mau masih meneruskan musik kok masih bosan terus. Kemudian dia dalam kebosanan itu dia tetap melaksanakan kemaksiatannya itu. Jangan sampai semacam itu. Ya, kita kalau mencari kebahagiaan, ya sudah taat kepada Allah. Semakin kita banyak bertaat, kita akan semakin mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kemudian yang ketiga, pokok poin yang ketiga adalah seorang hamba meyakini bahwa dia itu mempunyai musuh yang nyata, musuh yang besar. Yaitu siapa? Yaitu iblis. Kita harus mengakui. Sehingga kita jangan sampai mengikuti langkah-langkahnya iblis dan bala tentaranya. Jangan sampai kita mengikuti gerak-geriknya, mengikuti was-wasnya, ya, bisikan-bisikannya. Ingat, kita punya musuh yang sangat besar, yaitu iblis dan bara tentaranya. Kemudian pokok yang terpenting, yang keempat adalah seorang hamba mengimani bahwa taufik, petunjuk itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik taufik berupa kebaikan perkaranya, ya, semuanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan petunjuk taufik selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk apapun, dalam berbagai masalah apapun. Jangan sampai kita malah datangnya ke dukun, ya, datangnya ke pohon yang gede, atau mungkin kita datang kepada seseorang dikatakan paranormal atau orang pinter, ya, bisa menebak, bisa menerawang, bisa mengetahui masa depannya, tetapi dia tidak bisa mengetahui yaitu kapan matinya dia, ya, sama saja. Baik. Kemudian pokok penting yang kelima adalah seseorang hamba menjadikan tekadnya yang paling besar bukan dunia, akan tetapi amal untuk akhiratnya, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, tekad yang paling kuat kehidupan di dunia ini bukan hanya untuk kehidupan dunia semata, tetapi harus mencari keridhaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir, pokok poin yang terakhir, yaitu adalah seorang wanita harus belajar, wajib belajar tentang ilmu-ilmu agama, ya, yang berkaitan dengan dirinya, yang berkaitan dengan hukum-hukumnya, maksudnya hukum wanita tersebut. Dia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tidak mengikuti orang-orang kafir dan semisalnya. Kadang kalau kita saat ini tidak belajar ilmu agama, maka kita tanpa kita sadari ternyata kita mengikuti dari gaya-gayanya orang-orang kafir, ya. Yang mana kita mempunyai figur yang utama, mempunyai artis yang lebih hebat daripada artis-artis sekarang. Apalagi seorang wanita idolanya yaitu Korea, ya. Artis-artis Korea, yang mana artis Korea itu orang laki-laki lagi, dipuji-puji sampai profil WA-nya dipajang, ya. Saya nggak tahu yang namanya jongkok, jengkelit, atau mungkin junjing dan lain sebagainya, ya. Kita artis kita, idola kita itu siapa? Adalah ummahatul mukminin, ya, atau para sahabiah. Aisyah, Khadijah, yang lain sebagainya. Baik, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini dulu yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih dalam pembahasan yaitu takrimul Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam kepada seorang wanita. Tetapi kita sudah sampai yaitu usul muhimmah, pokok-pokok terpenting. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang yaitu man hiya al-mar'ah. Siapakah dia, wanita itu? Masya Allah, nanti akan membahas masalah diri kalian. Baik, khayanah tatim bi qiraati du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.